Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Amara Putri Duyanti dengan NIM 2522150. Saya dari kelas MAN 2C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan materi dari mata kuliah Manajemen Bisnis dengan judul materi yaitu Bisnis Arsitektur Blueprint dan The Operation Engine dalam membangun kinerja bisnis yang efektif dan juga berkelanjutan. Baik, untuk yang pertama yaitu ada tujuan presentasi. Pada presentasi ini, saya memiliki 4 tujuan, yaitu yang pertama memahami konsep bisnis, arsitektur blueprint, dan juga di operation engine. Kemudian yang kedua, untuk menjelaskan hubungan antara perencanaan bisnis dan juga operasional perusahaan. Kemudian yang ketiga, memahami bagaimana kedua konsep ini saling terintegrasi atau meningkatkan kinerja perusahaan. Kemudian yang terakhir, untuk mengkaji implementasi melalui studi kasus. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil studi kasus dari PT Telkom Indonesia. Oke, selanjutnya di saya akan membahas mengenai pentingnya perencanaan dan juga operasional dalam bisnis. Sebelum membahas materi utama, kita perlu memahami kenapa sih perencanaan bisnis dan operasional itu sangat penting. Nah, di era persaingan bisnis saat ini, perusahaan itu nggak cukup hanya memiliki produk dan juga layanan yang baik, tapi perusahaan juga harus memiliki strategi yang jelas serta mampu menjalankan strategi itu secara konsisten. Karena itu, strategi dan juga operasional itu harus berjalan beriringan agar tujuan perusahaan dapat dicapai secara efektif dan juga berkelanjutan. Oke, selanjutnya aku ngebahas tentang bisnis arsitektur blueprint sebagai fondasi sebuah perusahaan. Sebelum terlalu jauh, aku mau menjelaskan dulu apa sih yang dimaksud dari si bisnis arsitektur blueprint ini. Bisa diartikan sebagai sebuah kerangka yang kita gunakan atau sebuah pedoman yang digunakan sebuah perusahaan dalam menyusun arah bisnis sendiri. Blueprint juga membantu perusahaan untuk menentukan visi, strategi, proses bisnis, kemudian struktur organisasi sehingga si sumber daya yang diperlukan. Dengan adanya blueprint ini, seluruh bagian perusahaan itu jadi punya arah yang sama hingga mudah dalam mengambil sebuah keputusan dan juga mencapai tujuan bisnis. Di sini aku menaruh ada 4 tujuan dan juga 3 manfaat dari si bisnis arsitektur blueprint ini. Tujuannya itu ada 4, yaitu yang pertama menentukan arah bisnis perusahaan, yang kedua menyelaraskan antara di strategi dengan juga proses bisnis, kemudian yang ketiga meningkatkan sebuah koordinasi antara unit kerja, yang terakhir mendukung pengambilan keputusan. Kemudian ada manfaat, yaitu yang pertama memberikan pedoman bagi perusahaan, yang kedua mempermudah implementasi strategi, dan juga yang ketiga meningkatkan efektivitas sebuah organisasi ataupun perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu aku bakal bahas komponen dari si bisnis arsitektur blueprint ini. Pada saat ini aku melampirkan ada 6 komponen. Komponen tersebut meliputi strategi bisnis, proses bisnis, struktur organisasi, sumber daya dan aset, kemudian ada value proposition, dan juga tata kelola. Dari keenam ini saling berkaitan, sehingga kalau kita gabungin semua di dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi itu bisa membentuk dasar yang kuat untuk sebuah perusahaan untuk menjalankan kegiatan bisnisnya. Bisa kita lihat di yang pertama itu strategi bisnis. Biasanya itu kita tuh menentukan arah dan juga tujuan untuk jangka panjang sebuah perusahaan atau biasa disebut sebagai planning lah. Kemudian dari strategi ini kita juga pastinya
akan melakukan proses atau rangkaian aktivitas yang sudah kita susun. Kemudian juga kita harus memiliki sebuah struktur organisasi atau pembagian peran di masing-masing anggotanya. Dan juga pastinya si perusahaan ini harus memiliki sumber daya maupun aset untuk menjalankan proses yang telah dibuat ini. Ada juga value proposition dan juga tata kelola, contohnya seperti kebijakan, aturan, maupun prosedur yang disediakan oleh perusahaan. Oke, pembahasan selanjutnya, aku next, dia mengenai the operation engine sebagai penggerak sebuah operasional. Kalau tadi kita membahas tentang rancangan atau ibaratnya planning lah ya, rencana. Nah, kali ini penggeraknya. Jadi, di operation engine ini memiliki arti sebagai sistem yang mengelola seluruh aktivitas operasional perusahaan agar strategi dan rencana bisnis yang telah disusun itu bisa diimplementasikan atau kita aplikasikan secara efektif, efisien, dan juga konsisten. Nah, kemudian fungsinya meliputi mengelola proses kerja, kemudian pemanfaatan sumber daya, menjaga kualitas produk atau juga layanan, serta meningkatkan efisiensi dari sebuah produktivitas untuk memastikan kebutuhan pelanggan atau customer itu terpenuhi. Oke, next tentang proses kerja di Operation Engine. Slide ini tuh menjelaskan gimana proses kerja dari di Operation Engine ini. Proses dimulai dari strategi yang telah disusun perusahaan atau kita sebutnya input lah ya. Itu tuh seperti bahan baku, material, sumber daya, modal dana, informasi atau data teknologi mesin, kemudian diproses sebagai sebuah produksi atau operasi atau aktivitas yang mengubah si input ini untuk menjadi sebuah output setelahnya yang kemudian dihasilkan untuk kita berikan kepada customer sehingga customer ini menerima atau merasakan sebuah proses yang telah kita kerjakan ini. Kemudian apabila masih terdapat kekurangan, perusahaan juga bisa melakukan perbaikan secara berkelanjutan agar si operasional ini menjadi lebih efektif. Selanjutnya, ada faktor pendukung keberhasilan dari di operation engine ini. Yang pertama ada sumber daya manusia, kita butuh yang kompeten dan adaptif. Kemudian teknologi informasi untuk mendukung otomatisasi dan juga pengambil keputusan. Kemudian yang ketiga udah pasti standar operational procedure atau kita bisa sebut SOP agar si proses kerja yang kita lakukan ini konsisten dan juga terkendali. Kemudian yang keempat, pengukuran kinerja untuk mengevaluasi efektivitas operasional dan tidak lupa yang terakhir yaitu perbaikan yang berkelanjutan. Gunanya itu meningkatkan kualitas dan juga efisiensi. Slide selanjutnya membahas tentang hubungan bisnis arsitektur blueprint dengan the operation engine. Pada slide ini hubungan antara kedua konsep tersebut antara bisnis arsitektur blueprint berfungsi menyusun arah dan juga strategi bisnis perusahaan, sedangkan the operation engine bertugas menjalankan strategi tersebut melalui aktivitas operasional. Di mana kita bisa mengartikan kalau blueprint ini menentukan apa dan kemana, sedangkan operation engine menentukan gimana sih strategi dijalankan setiap hari untuk menciptakan sebuah nilai bagi pelanggan dan juga perusahaan. Selanjutnya, eh, membahas tentang penerapan dari bisnis arsitektur blueprint dan the operation engine dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, dalam penerapannya, perusahaan itu nggak cukup hanya memiliki strategi yang baik ataupun operasional yang baik secara terpisah. Keduanya ini harus berjalan secara bersamaan. Strategi yang telah dirancang itu melalui bisnis arsitektur blueprint harus diterjemahkan menjadi aktivitas operasional melalui di operation engine. Itu bisa kita lihat di sini ada gambar tahapan penerapan, yaitu pastinya yang pertama melakukan perencanaan seperti menentukan visi misi, strategi, dan juga tujuan. Lalu kita lakukan bisnis arsitektur blueprint atau kembali lagi menyusun sebuah strategi dan juga menyiapkan sebuah struktur dan sumber daya. Lalu kita jadikan
itu sebagai atau kita jalankan rencana tadi itu sebagai proses operasional dan juga mengelola itu supaya menjadi efektif. Lalu dari yang kita lakukan tadi ada hasil yang kita harapkan tentunya, yaitu yang pertama efisiensi operasional meningkat, kemudian kualitas produk atau layanan itu pasti terjaga sehingga kita memperoleh kepuasan dari pelanggan dan juga tujuan perusahaan tentunya sudah pasti tercapai. Selanjutnya, apa sih integrasi atau keterkaitan dari si bisnis arsitektur blueprint dan juga di operation engine ini? Pada saat ini aku akan bahas integrasi antara bisnis arsitektur blueprint dan juga di operation engine. Kalau si bisnis arsitektur blueprint ini kita bisa katakan dia tuh memberikan arah dan perencanaan bisnis mulai dari visi, strategi, proses bisnis sampai ke struktur organisasi. Kemudian kalau di operation engine itu dia mengimplementasikan atau mengaplikasikan seluruh strategi yang sudah kita buat melalui kegiatan operasional sehari-hari. Uh, Integrasi ini itu ngebuat seluruh bagian perusahaan tuh bekerja menuju tujuan yang sama. Hasilnya perusahaan itu pasti mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, kualitas layanan, serta memiliki keunggulan kompetitif. Jadi strategi yang baik harus didukung oleh operasional yang baik agar memberikan hasil yang udah tentu maksimal. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan studi kasus. Di sini studi kasusnya aku pakai dari transformasi digital dari PT Telkom Indonesia. Sebagai contoh penerapan kedua konsep tersebut, kita dapat melihat dari si PT Telkom Indonesia ini. Sebelumnya mungkin aku jelasin sedikit tentang latar belakangnya. Dari si studi kasus ini, PT, jadi si PT Telkom Indonesia ini melakukan sebuah transformasi digital untuk meningkatkan daya saing, apalagi di era digital. Nah, perusahaan ini menyusun strategi bisnis yang berfokus pada pengembangan layanan digital sekaligus memperbaiki proses operasional agar lebih cepat, efisien, dan juga berorientasi pada pelanggan. Dari sisi bisnis arsitektur blueprint, Telkom ini menyusun strategi bisnis yang berfokus pada pengembangan layanan digital dan juga inovasi. Kemudian, strategi tersebut inilah yang diterapkan melalui di Operation Engine dengan melakukan digitalisasi proses operasional. Kemudian ada juga pemanfaatan teknologi serta uh, dia itu melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Hasilnya, proses operasional ini menjadi lebih efisien, terus tuh layanan kepada pelanggan tuh kayak jadi lebih cepat dan juga berkualitas, apalagi kepuasan pelanggan tuh sudah pasti meningkat. Terus juga kalau dilihat dari daya saing, sudah pasti daya saing si PT Telkom ini semakin kuat, juga mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Nah, jadi studi kasus ini tuh menunjukkan bahwa strategi yang baik harus didukung juga dengan operasional yang efektif agar tujuan perusahaan itu dapat tercapai. Oke, mungkin itu aja yang aku bahas mengenai tentang si arsitektur blueprint ini, bisnis arsitektur blueprint dan juga di operation engine. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang materi yang sudah saya sampaikan. Oh, suaranya nggak Perkenalkan, kedengaran. Oke, udah masuk? oke. Sebelumnya perkenalkan nama saya Eca. Ingin bertanya, kenapa memilih PT Telkom menjadi studi kasus? Nah, oke. Makasih Eca sebelumnya atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya kan kayak kenapa saya itu memilih PT Telkom sebagai studi kasus. Jadi saya memilih PT Telkom Indonesia ini karena perusahaan ini tuh merupakan salah satu contoh perusahaan di Indonesia yang berhasil melakukan si transformasi digital. Telkom ini nggak hanya menyusun sebuah strategi bisnis yang jelas melalui si bisnis arsitektur blueprint, tetapi juga mengimplementasikan sebuah strategi tersebut melalui di operation engine dengan digitalisasi proses operasional. Jadi hal ini tuh sangat bersangkutan atau berkaitan dengan materi yang saya bawakan tadi.
Hal inilah yang ngebuat si studi kasus Telkom sesuai dengan materi yang aku bahas dan menunjukkan penerapan konsep tersebut itu dalam dunia bisnis yang nyata. Oke, selanjutnya apakah masih ada pertanyaan? Oke, sekarang dari Jentika boleh langsung pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Rejentika. Jadi tadi Oke. di materinya membahas tentang bisnis arsitektur blueprint dan operation engine. Pertanyaan Mhm. saya, apa perbedaan utama antara bisnis arsitektur blueprint dan the operation engine ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Rezentika sebelumnya pertanyaan. Jadi, mungkin aku bisa jelaskan lebih detailnya sekarang antara perbedaan utama antara bisnis arsitektur blueprint dan juga di operation engine. Kalau bisnis arsitektur blueprint itu berfungsi untuk merancang sebuah arah, strategi, dan juga proses bisnis perusahaan. Sedangkan kalau CD Operation Engine ini berfungsi menjalankan. Jadi kalau tadi kita balik lagi si arsitektur blueprint ini merancang arah atau strategi, sedangkan Operation Engine ini menjalankan strateginya melalui kegiatan operasional sehari-hari. Jadi bisnis arsitektur blueprint berfokus pada perencanaan, sedangkan di operation engine berfokus pada pelaksanaan. Jadi perbedaannya itu hanya perencanaan dan pelaksanaan. Intinya tuh seperti itu. Oke, saya harap semua pertanyaan teman-teman sudah bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan kalian. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari keseluruhan apa yang sudah saya sampaikan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa si bisnis arsitektur blueprint berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun sebuah strategi bisnis, sedangkan si di operation engine ini berperan menjalankan sebuah strategi tersebut melalui operasional yang efektif. Integrasi keduanya ini pasti membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, produktivitas, kualitas layanan, serta menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi dan operasional itu harus berjalan seiringan, selaras, bersamaan lah, agar tujuan si perusahaan ini bisa tercapai secara optimal. Oke, baik. Mungkin bisa saya tutup presentasi pada siang hari ini. Terima kasih atas pertanyaan dan juga pertanyaan dari teman-teman. Semoga presentasi yang saya sampaikan ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya dari bisnis arsitektur blueprint dan juga di operation engine dalam mendukung keberhasilan sebuah perusahaan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun juga jawaban yang sudah saya berikan. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Selamat siang.